Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDN. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan ialah bagaimana pendapat saya tentang perekonomian dunia yang akan terancam pada tahun 2023. Menurut pendapat saya mengenai terancamnya perekonomian tahun 2023 belum bisa dipastikan benar atau tidaknya, karena ekonomi yang gelap di tahun depan tak lepas dari ancaman tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tidak bisa dipastikan kapan akan berhenti. Rusia dan Ukraina sebagai pemasok terbesar energi dan pangan membuat tingkat inflasi di banyak negara meningkat, sehingga dalam meredam inflasi tersebut membuat bank sentral di banyak negara harus mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa hampir semua negara di dunia mengalami resiko kemunduran ekonomi. Beberapa negara dipastikan mengalami resesi ekonomi. Di antaranya ada Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Cina. Resesi bukannya tidak mungkin terjadi di Amerika Serikat pada 2022 dan 2023. Mengenai hal tersebut, adanya ekonomi Cina berasal dari 23 negara kawasan ini diproyeksikan ekonominya hanya tumbuh 2,8% tahun ini. Baik, sebelum memasuki pada pokok penjelasan, di sini kita harus mengetahui dahulu apa sih resesi itu dan bagaimana negara tersebut dapat dikatakan mengalami resesi. Nah, pada dasarnya, resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. PDB sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi suatu negara selama satu periode. Jadi, apabila suatu negara mengalami aktivitas ekonomi yang turun secara terus-menerus selama 2 periode, maka negara tersebut dapat dikatakan resesi. Sedangkan National Bureau of Economic Research atau NBAR yang terletak di Amerika Serikat mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dilihat dari PDB real, penghasilan, tingkat pengangguran, produk industri, dan penjualan grosil retail. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Faktor paling besar yang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengelakkan resesi ekonomi 2023 mendatang adalah distribusi barang dan jasa yang ada di masyarakat serta kekuatan uang. Seperti sekarang ini, fenomena nilai mata uang euro turun hampir sama dengan dolar atau bahkan terkadang nilai dolar justru lebih tinggi daripada euro. Selain dari beberapa kendala tersebut, terjadinya perang dingin di beberapa negara seperti antara Rusia dan Ukraina juga membuat perekonomian dunia tidak stabil dan akan berdampak kepada semakin cepatnya negara lainnya, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, merasakan dampak dari resesi ekonomi. Selanjutnya, penyebab terjadinya resesi ekonomi ada yang pertama inflasi. Inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus-menerus, baik itu harga barang maupun jasa. Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan penurunan produksi barang dan jasa. Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, kemiskinan, dan terjadi resesi. Yang kedua ada deflasi berlebihan. Seperti halnya inflasi, deflasi juga bisa membawa pengaruh yang buruk dan memicu terjadinya resesi. Deflasi adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada upah yang dibayarkan mengalami penurunan. Deflasi juga ditandai dengan adanya penundaan pembelian barang atau jasa sampai harga terendah. Hal ini tentunya sangat beresiko bagi pemilik usaha, sebab meskipun daya beli masyarakat kemungkinan akan naik, nyatanya pemilik usaha harus menekan biaya produksi yang berujung pada ruginya suatu bisnis. Jika masyarakat atau unit bisnis berhenti untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti membelanjakan uangnya, bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yang ada akan rusak. Yang ketiga, ada gelembung aset pecah.
Penyebab berikutnya resesi adalah pecahnya gelembung aset. Hal ini bisa terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah. Misalnya, terjadi pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harganya akan naik dengan cepat. Lalu, saat keadaan ekonomi tengah goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya yang mengakibatkan terjadinya panic selling dan berujung pada resesi akibat rusaknya pasar. Yang keempat, ada guncangan ekonomi yang mendadak. Pemicu lain resesi adalah guncangan ekonomi secara mendadak. Hal ini ditandai dengan menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan hutang. Hutang yang menumpuk akan mempengaruhi membengkaknya bunga yang perlu dibayarkan dan berujung pada ketidakmampuan untuk melunasinya atau gagal bayar. Yang kelima, ada perkembangan teknologi. Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Perkembangan teknologi turut menjadi faktor adanya resesi. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka seperti artificial intelligence atau AL dan robot. Alhasil, lapangan pekerjaan akan menurun drastis dan membuat angka pengangguran meningkat. Yang keenam, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi pemicu berikutnya. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebih dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun bisa membawa malapetaka bagi produsen. Hal ini mendorong terjadinya impor secara besar-besaran, membengkaknya pengeluaran perusahaan, dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri. Yang ketujuh, ada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Salah satu indikasi resesi adalah adanya penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut yang dinilai dari melemahnya produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Yang kedelapan, nilai impor lebih besar dari ekspor. Indikasi lain terjadinya resesi adalah nilai impor suatu negara lebih besar ketimbang ekspor. Hal ini bisa memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional. Dan yang kesembilan, ada tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran suatu negara bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi, sebab tenaga kerja memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Apabila angka pengangguran meningkat secara terus-menerus, hal ini akan mengakibatkan terjadinya tingkat kriminalitas yang ikut naik. Secara garis besar, resesi adalah situasi yang muncul karena berbagai faktor, misalnya krisis keuangan, salah mengambil keputusan perekonomian, adanya disrupsi rantai pasokan, disrupsi perdagangan eksternal, pecahnya gelembung ekonomi, sampai dengan faktor yang ada di luar kuasa manusia seperti bencana alam ataupun pandemi. Selanjutnya, ada pun dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya. Yang pertama, akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa. Yang kedua, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan terus-menerus dilakukan, sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengakomodir biaya pembangunan tersebut. Dan yang keempat, bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK kepada para pekerjanya. Lihat fakta bahwa kelak resesi ekonomi ini tidak dapat dielakkan, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat secara individu dapat melakukan langkah preventif maupun pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi sehingga nantinya tidak terlalu merasakan kesulitan ketika resesi ekonomi mulai melanda. Maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus meletakkan kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan. Dari sisi terkecil seperti masyarakat, disampaikannya langkah pencegahan yang dapat masyarakat lakukan agar tidak terlalu merasakan dampak dari resesi ekonomi, dimulai dengan mendata masyarakat miskin dan kurang mampu yang ada di lingkungan RT dan RW. Setelah melakukan pendataan, maka masyarakat yang dirasa mampu dapat memberikan sumbangan ataupun dana swadaya yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut secara reguler dan tentunya harus tepat sasaran. Selanjutnya, ada strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi khususnya di Indonesia. Yang pertama, strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Strategi yang berfokus ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 275 juta jiwa. Sehingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia atau BBI terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Yang kedua,
strategi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Iskandar mengungkapkan inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, sehingga akan terus digalakkan gerakan tanam perkarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Ditambah upaya untuk memperlancar distribusi barang dengan bekerjasama antar daerah dan subsidi ongkos angkut. Yang ketiga, ada strategi yang meliputi perbaikan iklim investasi dengan penerapan ONEL single submission secara penuh di seluruh Indonesia. Adapun dalam World Economic Outlook International Monetary Fund atau WEO IMF pada Oktober 2022 mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,2% menjadi 2,7%. Sedangkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikoreksi sebanyak 0% menjadi 5,0%. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai resesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.